Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmond Daja Ramadan, kelas 5 KPIN NIM 178. Di video ini dibuat untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah literasi media untuk menjawab soal-soal. Yang nomor 1, anak remaja termasuk dalam kelompok khalayak rentan karena berbagai faktor psikologis, sosial, dan biologis. Yang pertama, perubahan emosional. Masa remaja ditandai dengan perubahan hormonal yang dapat mempengaruhi setiap perilaku, emosi yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua, kurangnya pengawasan. Minimnya pengawasan dari orang tua seringkali membuat remaja atau anak-anak itu mencari validasi sendiri dari teman-temannya, teman sekitarnya, yang dapat mempengaruhi perilaku negatif dari si anak tersebut. Terus yang ketiga, krisis identitas. Mereka mengalami kebingungan dalam mencari jati diri mereka, yang membuat mereka akan rentan terhadap pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh negatif dari lingkungannya. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kerentangan mereka terhadap masalah seperti pergaulan bebas dan gangguan-gangguan lainnya seperti kesehatan mental. Yang menjawab soal nomor 2, jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Perbandingan antara media konvensional dan media digital mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, kredibilitas. Media konvensional seperti surat kabar dan televisi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, yaitu 63% untuk surat kabar, dibandingkan media digital yang sering dianggap kurang kredibel atau tidak dapat dipercaya. Yang kedua, aksesibilitas dan kecepatan. Media digital memungkinkan akses informasi secara cepat dan mudah melalui internet. Sementara media konvensional memerlukan waktu yang lebih lama untuk produksi dan distribusinya. Yang ketiga, interaksi atau interaktivitas. Media digital mendukung interaksi dua arah, memungkinkan pengguna memberikan umpan balik langsung, sedangkan media konvensional cenderung hanya satu arah. Ya, menjawab soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Perbedaan antara proteksionis model dan cultural studies model terletak pada fokus dan pendekatan mereka terhadap media dan budaya. Proteksionis model menekankan perlindungan terhadap industri domestik dari pengaruh asing melalui kebijakan seperti tarif dan kuota. Menganggap bahwa media luar dapat mengancam identitas budaya lokal, sehingga perlu ada intervensi untuk menjaga keberlangsungan budaya tersebut. Sedangkan cultural studies model berfokus kepada analisis bagaimana media membentuk dan dipengaruhi oleh budaya, serta hubungan kekuasaan di dalamnya. Mendorong pemahaman kritis dan partisipatif terhadap media, bukan hanya sebagai objek yang perlu dilindungi, tetapi sebagai arena yang dinamis untuk negosiasi makna. Kedua model ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami interaksi antara media dan budaya. Ya, menjawab soal nomor 4, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Ya, konglomerasi media berpengaruh terhadap opini rakyat dan demokrasi karena beberapa alasan. Yang pertama, dominasi informasi. Dengan kepemilikan media yang terkonsentrasi, konten yang disajikan cenderung merepresentasikan kepentingan pemilik
bukan kepentingan publik. Dan ini dapat mengurangi keberagaman perspektif dan informasi yang tersedia bagi masyarakat. Terus yang kedua, agenda setting. Media yang dikuasai konglomerat dapat mengatur agenda publik dengan menyajikan berita yang sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri, sehingga mengarahkan opini-opini tersebut ke masyarakat ke arah yang tertentu. Terus yang nomor 3, pengurangan independensi. Konglomerasi seringkali menyebabkan pengurangan independensi media, di mana wartawan terpaksa mengikuti arahan dari pemilik, sehingga kualitas dan objektivitas berita dapat terancam. Jadi akibat konglomerasi media ini dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dengan membatasi akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang beragam dan akurat. Dia menjawab soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi adalah proses transformasi barang, jasa, dan gagasan dan individu menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, nilai suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kegunaannya, tetapi juga oleh nilai tukar yang ditetapkan di pasar. Jenis-jenis komodifikasi. Yang pertama, komodifikasi konten. Mengubah pesan-pesan atau informasi menjadi produk yang dapat dijual, seperti berita atau hiburan yang diproduksi untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, komodifikasi audiens. Menganggap audiens sebagai komoditas yang dijual kepada pengiklan, di mana media berusaha menarik sebanyak mungkin pemirsa untuk meningkatkan pendapatan iklan. Terus yang ketiga, komodifikasi pekerja. Memerlukan tenaga kerja sebagai komoditas yang dihargai berdasarkan keahlian dan waktu kerja mereka. Jadi proses ini sering kali dikritik karena sering mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika dalam perdagangan.